Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Sekolah Alam Yogyakarta. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semua ya. Teman-teman semua, Pak Ferry sekarang sudah berada di depan sekolah. Ya, ini ada sawah. Ya, terbentang hijau, tanahnya subur ya, tanamannya juga wah keren ya. Nah, Pak Ferry ingin mengajak teman-teman untuk bereksplorasi apa aja sih binatang yang ada di sawah ya. Nah, nanti kita akan coba belajar ya. Ini ditemani marmut ya. Pak Ferry kandangkan dulu ya. Oke, sudah siap untuk jalan-jalan ya? Jangan kemana-mana, ikuti terus perjalanan Pak Ferry bersama Sekolah Alam Yogyakarta. Ayo ikuti. Ada dua macam capung ya, yang satu capungnya berwarna hijau dan hitam, dan satu capungnya berwarna oranye kemerahan ya. Kepalanya lebih besar yang oranye ya, matanya juga lebih besar ya. Capungnya ada di sawah, kemungkinan masih ada lagi banyak capung yang bisa kita jumpai di sini. Mungkin ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya abu-abu. Nah, abu-abu enggak ada, Pak. Kita lepaskan ya. Oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Binatang yang Pak Ferry temukan adalah belalang sembah atau cangcorang ya. Oke, ada yang sudah pernah lihat binatang ini? Atau banyak yang mengenal sebagai mantis ya. Ini masih kecil, masih bisa tumbuh menjadi belalang sembah yang besar. Cangcorang merupakan binatang predator. Dia memangsa serangga-serangga kecil yang lain. Satu lagi yang Pak Ferry temukan adalah sebuah lubang besar. Kemungkinan ini adalah tempat tinggal musang atau tikus sawah. Ada belalang yang warnanya hijau. Kali ini Pak Ferry menemukan belalang yang berwarna coklat. Teman-teman, satu lagi Pak Ferry menemukan sesuatu di dalam daun pisang ya. Daun pisangnya menggulung-gulung seperti ini. Kira-kira apa ya isinya? Mari kita buka. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Coba isinya adalah, wah, isinya ulat ya. Ini termasuk ulat yang tidak berbisa ya teman-teman, atau tidak membuat gatal karena tidak memiliki rambut-rambut halus ya. Ini tidak membuat kulit kita gatal ya. Mungkin bisa disentuh ya. Nah, aman. Jadi nggak perlu takut ya teman-teman dengan ulat. Sepertinya perjalanan eksplorasi di sawah sudah cukup dulu ya teman-teman. Kita akan melanjutkan lagi perjalanan selanjutnya. Kita akan menuju ke sungai. Tapi selanjutnya nanti akan Pak Ferry ajak juga di dekat sekolah itu ada peternakan sapi ya. Oke. Mari kita ikuti lagi. Sekarang Pak Ferry sudah sampai di peternakan sapi. Ya, teman-teman bisa melihat ya, ada anak sapi itu sedang menyusu dan ada beberapa sapi yang lain. Sapi-sapi di sini dipelihara dan diberi makan rumput gajah. Selain itu juga diberi pakan daun-daunan dan rumput yang lain.
Ada juga sapi yang berwarna putih. Ukuran tanduknya juga sudah panjang dan besar. Sementara yang ini adalah sapi kecil, usianya baru 1 tahun, teman-teman. Semua sapi yang ada di sini dipelihara dengan baik dan penuh kasih sayang, seperti mengasihi keluarga sendiri. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sini, teman-teman. Ada yang tahu ini di mana? Tidak jauh dari sekolah, ada sebuah sungai. Airnya jernih dan batuannya masih sangat banyak. Ini menandakan kalau lingkungan di sekitar sungai masih terawat dan asri. Lingkungan yang masih terjaga menjadi tempat tinggal paling nyaman untuk para binatang dan tumbuhan. Salah satunya adalah ini. Pak Ferry menemukan belalang pohon yang ukurannya cukup besar. Teman-teman bisa melihat jumlah kakinya, mengamati matanya, kepalanya, antenanya, bahkan sayapnya. Seru ya, teman-teman. Binatang yang satu ini Pak Ferry temukan di dalam air. Ya, keong namanya. Binatang bercangkang ini makanannya adalah lumut. Juga makan daun-daun yang terhanyut di sungai. Keong atau kerabat siput ini ada beberapa macam. Ada yang berwarna hitam seperti ini dan ada yang berwarna kuning, atau orang biasa menyebutnya keong emas. Supaya mereka bisa tetap hidup, kita lepaskan lagi ya, teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Weh, teman-teman, Pak Ferry dapat udang kecil. Ini termasuk udang air tawar. Udang kecil ini suka sekali bersembunyi di bawah batu. Ini bisa kita amati juga ya, teman-teman. Kakinya seperti apa? Kemudian, ternyata ada capitnya gitu ya. Terus ada sungutnya dan ada ekornya juga, ekor dayung ya. Wah, kayaknya ini malah sedang bertelur ya udangnya. Kita lihat bagian bawah perutnya. Ini menggembung dan ada bintik-bintik telur ya berwarna hitam. Udangnya kita lepaskan juga ya, teman-teman, supaya bisa bertelur dan menetas menghasilkan anak-anak udang. Wah, kira-kira di bawah batu ini ada binatang apa saja ya, teman-teman? Tara, ternyata Pak Ferry dapat seekor kepiting. Kalau teman-teman amati, kepiting atau yang namanya yuyu ini juga mempunyai capit seperti udang. Ada yang pernah melihat atau bisa membedakan antara udang dan kepiting? Pak Ferry coba ambil keduanya ya, yang satu udang dan yang satu kepiting. Apakah teman-teman bisa melihat persamaan dan perbedaannya? Wow, kepiting yang satu ini jauh lebih besar. Hati-hati dengan capitnya ya. Supaya aman, teman-teman bisa megang bagian bawahnya seperti ini. Banyak sekali binatang yang tadi kita temukan ya, ada belalang ya, ada kupu-kupu, ada capung ya. Kalau di sungai tadi ada udang, ada kepiting, ada keong, ada siput-siput kecil ya. Dan sebenarnya kalau kita mau berusaha ya, kita mau bersabar, bisa mencari ikan dengan cara memancing ya. Biasanya masih banyak sekali ikan ya. Sayang Pak Ferry nggak bawa jaring ya. Kalau bawa jaring kita banyak menangkap ikan ya. Tapi sepertinya cukup dulu ya. Semoga teman-teman yang di rumah nanti bisa mengikuti ya eksplorasi selanjutnya, dan ini bisa menjadi wawasan ya bagi teman-teman yang hari ini belum bisa keluar, yang hari ini belum bisa keluar untuk bereksplorasi ya. Nanti bisa mengikuti eksplorasi bersama Sekolah Alam Yogyakarta bersama Pak ya. Kita kembali ke sekolah ya.